kaum wanita, kita bersyukur hari ini kita dapat berkumpul kembali secara online dalam ibadah kaum wanita Women Shine Community. Nah, bagi yang baru bergabung, saya sampaikan kembali bahwa ibadah WSC atau singkatan dari Women Shine Community adalah ibadah khusus untuk kaum wanita yang terdiri dari wanita dewasa muda, ibu-ibu muda, dan ibu-ibu senior. Di mana dalam komunitas ini kita saling belajar untuk dibentuk, untuk diajar, dibekali firman Tuhan, dan untuk diperbaharui lebih lagi hari lepas hari. Untuk kita menjadi wanita-wanita yang hebat di mata Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini ya Bapa, di mana kami boleh berkumpul kembali secara online Tuhan, untuk kami memuji, untuk kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia penyertaan-Mu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk kami memuji menyembah-Mu, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami dibekali dengan benih firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita, untuk kita mau masuk memuji Tuhan, untuk kita mau memasuki gerbangnya Tuhan dengan pujian syukur kita. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku suka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Di dalam hadirat Tuhan kita digirangkan, hati kita dipenuhi sukacita. Haleluya. Baiklah, sebentar kita akan siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau ditaburi oleh benih firman Tuhan, kita mau memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Kita percaya kalau kita boleh ada hingga hari ini karena Tuhan adalah Bapa kita yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yes Lord. Kau setia, Bapa, Kau mulia.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Kau setia, Kau mulia Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepadanya. Mari puji Dia, mari sembah Dia saat ini. Kau setia Tuhan, Kau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang setia. Oh haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah baik, ya Kau Allah yang baik. Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Ia baik bagiku, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah Haleluya Jesus, Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau yang begitu mengerti kami, memahami kami. Sampai kedalaman hati kami yang terdalam, Kau mengenal kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segalanya ya Tuhan. Tuhan sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Kau mengurapi Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan isi hati-Mu Tuhan. Biar dapat menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang dapat kami mengerti, bahasa-bahasa yang sederhana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Kami sediakan, kami berikan Tuhan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, ibu-ibu Karawaci City Blessing yang terkasih. Saya
bersyukur pada kesempatan ini bahwa saya boleh diizinkan untuk berbicara bagi ibu-ibu sekalian. Ya, sekalipun ini lewat online atau streaming, saya percaya bahwa kasih Tuhan boleh terus melingkupi kita semua. Ya, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk saya sharing akan firman Tuhan. Ya, di dalam temanya yaitu mendengar suara Tuhan. Ya, kalau mendengar suara Tuhan, ya sebelum mungkin saya sampaikan firman Tuhan, mungkin ibu-ibu belum mengenal saya perkenalkan dulu ya. Saya adalah istri dari Pastor Bungsu yang pelayanan kami di Google ya, di Tangerang City Blessing Google. Jadi saya bersyukur kalau saat ini ya saya boleh dipercayakan untuk bawa sharing. Saya dikaruniai dengan 2 orang anak, dengan mau 3 ya, jadi 2 cucu dan mau dapat 1 lagi. Saya bersyukur karena Tuhan itu sangat baik ya, 1 perempuan dan 1 lelaki. Anugerah Tuhanlah ya, kalau kita merenung akan kehidupan ini, semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Ya, saya bersyukur kalau saat ini di pagi hari ini saya diberikan satu tema yang cukup kalau mau dikategorikan ini juga cukup ini juga ya, seperti ngeroh gitu ya, karena mendengar suara Tuhan. Wah, ini sesuatu yang dahsyat ya, sesuatu yang luar biasa bagi kita ya, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kalau hal ini atau tema ini diberikan, mungkin Tuhan lebih tahu ya, kita sebagai ibu-ibu kebanyakan mungkin kita ya mau dengar ya, Anda dengar dengan kuping yang Tuhan, telinga yang Tuhan kasih itu kita dengar ya, silih berganti ya, berita-berita hoak, berita-berita ya yang tidak berfaedah ya, yang tidak menguatkan iman, itu silih berganti itu masuk ya lewat mungkin ya dunia maya dan sebagainya ya, ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dan itu saya percaya semuanya itu melemahkan kita, yang membuat kita down, membuat kita menjadi lebih terpuruk lagi ya dengan berita-berita yang ada. Tetapi satu hal, ada berita baik, ada berita yang sangat baik yang kita dipercayakan Tuhan untuk kita boleh dengar, yaitu ya pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengar ya suara Tuhan. Kalau saya pribadi mau bercerita atau mau katakan mendengar suara Tuhan ya, itu sangat-sangat ini ya, sederhana ya kalau kita mau mendengar suara Tuhan ya. Itu ya bisa saja ya, kalau saya mungkin teringat beberapa tahun lalu saya diizinkan Tuhan ya, saya masuk ke negara Kanada, di daerah Toronto ya. Kita diizinkan Tuhan ya, anak saya bawa saya dengan suami saya untuk melihat ya Niagara Falls ya, yang terletak di perbatasan Kanada dan Amerika ya, itu sekitar 120 km ya dari Toronto ya ke Niagara Falls ini ya. Saya melihat di situ bahwa Tuhan berbicara ya, saya dengar suara Tuhan itu begitu jelas berbicara ya, bahwa luar biasanya aku ya, dibilang ya, sehingga saya terkagum-kagum. Saya mulai, waduh, saya mengagumi ya, air terjunnya itu begitu luar biasa indah ya, indah sekali ya, kita bisa menikmati alamnya yang sangat luar biasa. Nah itu saudara terkasih, secara langsung ya, secara langsung suara Tuhan itu terdengar di dalam kehidupan saya pribadi ya, bagaimana melihat alam yang begitu indah ya. Kemudian saudara, kalau kita mau mendengar juga ibu-ibu yang kekasih ya, mendengar suara Tuhan itu bisa saja ya lewat pandemik ini ya, Tuhan berbicara banyak kepada kita
ya mengajar kehidupan kita, bagaimana kita harus bergantung penuh kepada Tuhan, bagaimana kita harus belajar merendahkan hati, ya belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Lewat pandemik ini Tuhan banyak ya berbicara, memperdengarkan suaranya di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Kesehatan kita ya, di tengah-tengah orang-orang yang mungkin sedang terbaring, ada di rumah sakit dan sebagainya, kita masih kuat, masih bisa beraktivitas. Nah itu kita lihat bahwa Tuhan itu terus memperdengarkan suaranya itu kepada kita, bahwa oh betapa Tuhan Engkau ajaib ya di dalam kehidupan kita. Dia memelihara kita begitu rupa, dia memproteksi kita begitu rupa ya, melalui surat cintanya juga dia memperdengarkan suaranya, yaitu firman Tuhan, firman yang hidup ya, ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan ya. Dia perdengarkan kepada kita ya. Kalau kita lihat mungkin ya tema kita secara keseluruhannya ya, Gereja City Blessing, yaitu bangkit dan bersinarlah. Ini lebih condong ya, sangat condong untuk sangat kuat ya, terkait ya dengan mendengar suara Tuhan, dengan tema yang secara keseluruhannya, yaitu bangkit dan bersinarlah, atau ya rise up ya and be radiant ya. Kita mau bersinar, kita mau bangkit ya. Apa yang Tuhan ingin perdengarkan, itulah yang Tuhan perdengarkan kepada kita lewat firman-Nya ya. Kalau kita baca ibu-ibu yang terkasih di dalam Efesus pasal yang ke 5 ayat 14 dan 16 dikatakan, ya saya bacakan untuk ibu-ibu yang terkasih, dikatakan itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati ya. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus ya, firman Tuhan katakan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan ya, kita mendengar firman Tuhan, ada tema yang begitu manis yang secara keseluruhannya Gereja City Blessing ini diberikan kepada kita, gereja-gereja lokal dengan ibu-ibu kita yang terkasih ya di dalam nama Tuhan. Untuk apa? Untuk kita boleh bangkit ya, bangkit dan bersinar ya. Kita mau bersinar di dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kalau sebelum-belumnya itu di atas itu ada banyak hal yang kita baca di situ ya, harus kita tinggalkan. Ya, kita harus tinggalkan, tetapi kita harus bangkit. Di sini dikatakan bangunlah, ya bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Ya, jadi mungkin ada banyak ibu-ibu yang terlena ya dengan pandemik ini, ya letih lesu, ya yang sudah tidak ada lagi pengharapan kepada Tuhan karena melihat situasi bukannya lebih baik tetapi semakin tidak lebih baik daripada yang sudah-sudah. Ya mungkin ibu-ibu mulai ada di dalam kesuaman rohani, ya ketiduran rohani, ya tidak ada lagi gairah, ya tidak ada lagi semangat untuk terus bisa ya bersinar bagi banyak orang. Ya ada berita baik pada pagi hari ini buat ibu-ibu sekalian. Firman Tuhan memperdengarkan, ya suara hati Tuhan diperdengarkan pada pagi hari ini, yaitu mari saya dan ibu-ibu semua, ya kita harus bangun. Dikatakan bangun hai kamu yang tidur. Mungkin kita tidak tidur secara ya jasmani, tetapi rohani kita tertidur. Mari sekarang kita mau bangkit. Dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Banyak orang-orang yang sudah terkapar, sudah tidak ada pengharapan lagi, tapi kita mau bangkit, dikatakan dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kita, ibu-ibu yang terkasih. Ya, kasihnya akan terus ya bercahaya di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mendengar akan hal ini, ya di dalam Matius pasal yang ke
Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi kalau firman ini disampaikan, jangan keraskan hati kita, jangan tutupi pendengaran kita akan suara Tuhan yang mengingatkan kita, ya. Tetapi kita melembutkan hati kita. Firman Tuhan katakan, jangan keraskan hati kita, tapi lembutkan hati kita. Dan kita kita segera bangkit, ya, bangkit dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya. Jadi sinar Kristus, kita sudah menerima Kristus, ya. Hidup kita ini sudah tinggal di dalam Kristus. Namun pertanyaannya, apakah kita bercahaya, mengeluarkan sinar di dalam kehidupan kita? Saya percaya ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, bahwa kita mempunyai kerinduan untuk terus kita boleh bersinar, semakin bersinar, ya, karena firman Tuhan katakan terang bagi orang benar itu akan terus bercahaya, ya, bercahaya terang sampai kepada rembang tengah hari. Ya, artinya semakin terang. Karena apa? Karena firman Allah yang kita dengar di dalam hidup kita itu mengubah paradigma kita yang lama, ya, paradigma kita yang tertutup, ya, untuk mengenal Tuhan itu dengan benar, ya, dibukakan oleh Tuhan, ya, sehingga kita terus bersinar di tengah-tengah, ya, kehidupan dunia yang semakin gelap, yang semakin, ya, tidak ada lagi sinar kemuliaan kasih Kristus, tidak ada lagi. Tapi kita berbeda, kita tampil beda ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Itu sebabnya mari, saya percaya kita mau bersinar, ya, kita mau bangkit, ya, kita mau lakukan buah-buah, ya, kebenaran roh, buah-buah roh yang ada itu harus terus bersinar di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia itu, ya, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, ya, itu harus terus, ya, kita miliki, sehingga hidup kita ini akan terus berarti, ya, bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita harus memperhatikan akhir-akhir ini, ibu-ibu yang kekasih, akhir-akhir kehidupan kita, ya, bagaimana kita harus hidup, ya, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, ya. Orang yang bebal itu udah dengar firman Tuhan, ya, tetap aja, ya, enggak dimasukin ke dalam hati kemudian dilakukan, tapi dengar sebelah kiri, ya, keluar sebelah kanan. Itu orang bebal, ya. Tetapi saya percaya ibu-ibu, ya, Karawaci City Blessing semuanya adalah ibu-ibu, ya, yang bijaksana, ibu-ibu yang terus yang memberikan sinar, ya, memberikan sinar kemuliaan kepada semua orang, ya, berdampak kepada keluarga, tetangga, dan kepada siapa saja, ya, di mana kita diutus oleh Tuhan, ya, kita boleh terus bersinar. Kita bukan menjadi orang-orang yang bebal, tapi kita menjadi orang-orang yang arif, ya, orang-orang yang arif. Kita mempergunakan waktu-waktu ini. Waktu ini adalah waktu yang begitu singkat. Hari ini kita bisa berbicara, ibu-ibu. Besok hari mungkin kita nggak bisa berbicara, ya. Mungkin hari ini kita nampak kepada orang lain, tapi besok hari kita nggak nampak seperti itu. Ya, karena hidup kita seperti uap dikatakan, sekejap, ya, seperti rumput, ya, kemudian akan hilang begitu aja, ya. Namun kalau kita tahu akan hal ini, ya, kita bisa menghitung hari-hari kehidupan kita, maka sinar itu akan terus memancar. Waktu-waktu yang ada kita pergunakan dengan maksimal mungkin untuk terus bersinar bagi banyak orang, membawa dampak bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi pembantu kita, bagi karyawan kita, bagi tetangga-tetangga kita, bagi sanak saudara famili kita yang besar. Kita membawa dampak bagi mereka karena kita bersinar, ya. Kita membawa buah-buah daripada kuat kuasa Roh Kudus yang boleh terus bekerja, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, ya, tetapi usahakan,
supaya saya dan saudara ibu-ibu semua mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita mengerti akan kehendak Tuhan, ya kita akan maksimalkan waktu-waktu kita yang ada ini. Ya, kita mau merebut waktu yang ada untuk terus bisa ya bersekutu dengan Tuhan. Ya, mencari wajah Tuhan. Maria, dia mengambil ya sesuatu yang termanis, sesuatu yang terindah. Untuk apa? Untuk dia mendengar. Yang mendengar ya Yesus berbicara di dalam hidupnya. Sekalipun ada tantangan, ya saudaranya, kakaknya berkata, dia protes sama Tuhan juga bisa protes karena sibuk sana sini, nggak dengar lagi ya firman Tuhan, nggak dengar lagi suara Tuhan. Ya, tapi Tuhan berkata kepada Marta apa? Ya, Marta, Marta, engkau disusahkan dengan berbagai banyak hal, tetapi satu yang sudah ya diambil oleh Maria, yaitu dia telah mengambil ya sesuatu yang terbaik dari yang baik, ya, dan itu tidak akan pernah diambil kepadanya. Itu apa? Dia mau duduk diam dan dengar firman Tuhan. Artinya dia mau hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Dia mau terus Tuhan berbicara atas hidupnya. Kita boleh saja berbicara kepada Tuhan ketika kita ada di dalam saat teduh kita juga boleh berbicara. Tapi jangan terlalu banyak kita ngomong sampai kita sudah nggak dengar lagi suara Tuhan. Ya, tetapi kita mau dengar suara Tuhan. Apa kehendak Tuhan untuk hari ini Tuhan? Apa kehendak Tuhan untuk rumah tangga kita, untuk anak-anak kita, untuk perekonomian kita? Tuhan berbicara kepada kita, pasti Tuhan akan perdengarkan suaranya. Dia pasti akan memberikan kita hikmat dengan kita mendengar suaranya. Ya, di dalam Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28 ya dikatakan, berbahagialah mereka yang mendengarkan akan firman Allah. Ketika Yesus sudah berbicara, oh ada ibu-ibu bilang, wah ini seorang ibu katanya, ya. Berbahagialah seorang ibu yang telah melahirkan engkau, yang telah menyusui engkau. Tapi Yesus berkata kepada ibu itu, ya kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-11, dia katakan apa? 27 dan 28. Dia katakan, ya, yang berbahagia adalah ya dia orang yang mendengarkan, ya, mendengarkan akan suara daripada firman. Karena itu yang akan memberikan kehidupan, ya, itu yang akan membawakan kehidupan kekal. Ya, kalau cuman ngelahirin Tuhan Yesus, ya kurang, ya, tidak sampai ke sana. Tetapi ya Yesus berkata, terlebih berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang mendengar suara Tuhan. Saya percaya ibu-ibu Karawaci City Blessing adalah ibu-ibu yang sangat berbahagia karena mau ya memberikan tema ini, mendengar suara Tuhan, artinya mau setiap saat mendengarkan akan firman Tuhan, suara Tuhan lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, lewat kita baca renungan-renungan pagi, ya lewat kita mendengarkan mungkin khotbah atau kita ibadah, kita baca firman, kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, mendengarkan suara Tuhan yang merdu, yang menyejukkan hati kita, ya, yang membawa kita untuk kita terus bersemangat di dalam Dia. Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Berbahagialah kita, ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu Karawaci City Blessing. Mari kita mau menjadi ya seperti wanita-wanita yang bijaksana, yang terus ya mau setiap saat ready, ya siap sedia, ya mendengarkan ya suara Tuhan. Ketika Tuhan bilang pengantin datang, mereka mendengar, ya mereka mendengar dan sudah siap, ya minyak ya dan pelitanya sudah siap sedia. Ya, kita bukan wanita-wanita yang tergolong bodoh. Dikatakan jangan kamu bodoh, ya, tetapi
Dikatakan firman Tuhan, dikatakan yang kita sudah baca ya di dalam Efesus ini ya, janganlah kamu bodoh katanya ya, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, seperti wanita-wanita yang bijaksana itu, yang siap sedia ya, kapan waktunya Tuhan mau datang jemput kita ya, kita tidak perlu takut, kita sudah ready, kita sudah bersiap sedia untuk menyambut ya mempelai surgawi itu ya. Waktu ini adalah waktu-waktu ya di mana Tuhan berikan kepada kita, dan kita mau menjadi wanita-wanita yang terus boleh mempersiapkan diri ya. Ibu-ibu yang terkasih, inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita pada sore yang keberkatan ini, bahwa mendengar suara Tuhan ya secara keseluruhannya ya, kita mau bangkit dan bersinar ya bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, yang tidak menjanjikan pengharapan, tetapi di sana Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang yang terus bersinar ya, orang-orang yang terus melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, membawa dampak. Sebab apa? Karena kita dengar suara Tuhan dan kita melakukan dengan baik, dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Baik ibu-ibu yang kekasih, ini yang bisa saya sampaikan. Saya mau berdoa kepada kita semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang penuh keberkatan ini. Kami sudah dengarkan akan suara-Mu, firman-Mu. Meteraikan Roh Kudus, firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam hidup kami sebagai ibu-ibu Tuhan. Dan kami mau terus Bapa memiliki hati, oh Bapa seorang murid, terus mendengar ya Bapa apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami mau bangkit, kami mau bersinar di dalam segala kemuliaan-Mu Tuhan, untuk melihat kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau terus melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan kami sebagai wanita-wanita, sebagai ibu-ibu. Oh Tuhan, Engkau melakukannya Tuhan, karena Engkau terlalu dahsyat. Engkau hidup di dalam kami, dan kami boleh terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa oleh hambanya Ibu Novita. Terima kasih atas kesediaannya membagikan firman Tuhan bagi kaum wanita WSC di tempat ini. Dan saat ini kita akan tutup ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat momen-momen yang indah ini, waktu-waktu yang luar biasa ini Tuhan, di mana kami kaum wanita dapat berkumpul bersama-sama untuk kami terus Tuhan diperlengkapi lebih lagi ya Bapa oleh firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan setiap benih yang tertanam Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kami ya Bapa. Untuk kami semakin intim dengan Engkau, semakin dekat dengan Engkau, semakin bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu tidak hanya sampai di sini, tapi boleh terus menyertai kami menjadi rema di dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami serahkan Tuhan, hari-hari kami ke depannya ke dalam tangan-Mu senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segalanya ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, biar Kau pakai lebih heran lagi ya Bapa. Pakai seluruh hidupnya, keluarga besarnya Tuhan, agar lebih lagi menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dan kami mau tutup ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi. Dan biar Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan kami mau terus Tuhan berjalan bersama Engkau. Tuhan bergandeng tangan bersama Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa berjalan sendirian tanpa Engkau ya Bapa. Biar Engkau yang terus memegang erat tangan kami ya Bapa. Di sepanjang minggu-minggu ini, di sepanjang bulan-bulan yang akan datang, sepanjang tahun yang akan kami lewati, kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kaum wanita hebat. Kita berkumpul kembali bulan depan untuk sama-sama memuliakan nama Tuhan kembali. Happy Saturday semuanya. Bye-bye.